Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Jurnal Kotim sudah menghimpun ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya untuk Anda di edisi Jurnal Kotim kali ini. Pemirsa, dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, Polres Kota Waringin Timur meluncurkan program Satu Desa Satu Hari. Program ini bertujuan untuk mempercepat edukasi keselamatan lalu lintas di desa-desa yang memiliki angka kecelakaan tinggi. Peluncuran program yang diinisiasi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur ini dilaksanakan pada Jumat siang. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan hadir langsung memberikan pelayanan di desa. Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah memberikan edukasi keselamatan lalu lintas yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Program ini juga mencakup pelatihan dan simulasi uji praktek SIM, pelayanan perpanjangan SIM keliling, serta pelayanan inklusif untuk pembayaran pajak tahunan bagi lansia dan ibu hamil. Tak hanya itu, program ini juga menyediakan layanan konfirmasi e-tilang. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempercepat penyampaian edukasi keselamatan, ketertiban, dan keamanan lalu lintas kepada masyarakat desa, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi. Ini merupakan salah satu percepatan kami untuk melakukan edukasi terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitasnya, sehingga kami melakukan inovasi untuk melakukan percepatan penanganan terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sehingga dari kegiatan ini harapannya ke depan angka kecelakaan lalu lintas menurun dan berikut juga fatalitasnya menurun. Dan ini adalah menjadi atensi kita bersama karena harus dimulai dari diri sendiri, dan diri sendiri ini harus ada yang memicu, yaitu dari Satlantas untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Selain juga melakukan kegiatan edukasi, kita juga meningkatkan pelayanan yang langsung datang ke masyarakat. Melalui program yang disambut antusias warga, khususnya para kepala desa ini, diharap dapat menurunkan angka kecelakaan dan fasilitas yang sering terjadi. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Satlantas Polres Kotim yang telah berinovasi melakukan inovasi Satu Hari Satu Desa, jemput bola ke desa terkait mengedukasi masyarakat terkait lalu lintas. Selain edukasi juga ada memberikan pelayanan baik perpanjangan SIM, pajak dan lain-lain, itu tanggapannya gimana? Wah, itu sangat bersyukur. Saya selaku kepala desa Telaga Baru sangat bersyukur ada pelayanan seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat kita, mohon maaf nih, dengan segala aktivitas yang padat di pedesaan, apabila Satlantas Polres Kotim melakukan kunjungan langsung menjemput bola, melakukan program jemput perpajakan, kemudian juga SIM, perpanjangan SIM, itu sangat bersyukur, berterima kasih dan sangat terbantu masyarakat pada umumnya. Melalui langkah inovatif ini diharapkan dapat tercipta perubahan yang signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Kota Waringin Timur meluncurkan inovasi budidaya ikan sistem bioflok. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan. Inovasi budidaya ikan oleh Polres Kota Waringin Timur dilakukan menggunakan 3 kolam bioflok. Setiap kolam berdiameter 4 meter dan tinggi 1 meter yang diperkirakan mampu menghasilkan panen hingga 300 kg ikan per kolam. Teknologi bioflok diterapkan di lingkungan asrama Polres, tepatnya di belakang kantor Satuan Lalu Lintas setempat. Hal ini merupakan solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan cara yang lebih efisien di area lahan terbatas. Dengan memanfaatkan sistem ini, kolam tidak memerlukan lahan luas, namun mampu menghasilkan ikan dengan kualitas yang baik.
Peluncuran inovasi budidaya ikan pada Jumat siang ditandai dengan pelepasan atau penebaran benih ikan oleh Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam mendukung program ketahanan pangan yang digunakan Presiden Republik Indonesia. Kegiatannya dilaksanakan bekerja sama dengan kelompok pembudidaya ikan. Ini adalah merupakan program ketahanan pangan dari Polres Kota Waringin Timur untuk mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia yang harapannya ke depan Polres Kotim adalah sebagai pendorong dan penggerak untuk kegiatan ketahanan pangan, utamanya adalah kesiapan pangan, perikanan dan yang lain. Dan ini harapannya kami yang berada di lingkungan rumah dinas dan asrama polisi memberikan edukasi juga ke masyarakat. Tadi kita hadirkan komunitas, kemudian kita hadirkan kelompok budidaya perikanan untuk memberikan saran masukan bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan. Polres Kota Waringin Timur berharap kegiatan ini dapat menjadi pendorong dan penggerak program ketahanan pangan dengan fokus pada kesiapan pangan berkelanjutan. Inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat meningkatkan produksi ikan hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Masud Badarudin, Hayat TV. Festival Tandak Intan Kaharingan ke-12 Kabupaten Kota Waringin Timur dibuka dengan mempertandingkan 6 cabang lomba. Kegiatannya dibuka pada Jumat pagi lalu sekaligus sebagai wadah pengembangan mental dan spiritual bagi peserta. Festival Tandak Intan Kaharingan diikuti sebanyak 160 orang peserta yang berasal dari 9 kecamatan di Kota Waringin Timur. Festival ini mempertandingkan 6 cabang lomba, yaitu kedayu perorangan dan beregu untuk tingkat anak-anak hingga dewasa. Selain itu, pembacaan kitab suci panaturan tingkat anak-anak hingga dewasa. Kemudian penyampaian pandehen atau siraman rohani tingkat remaja dan dewasa, serta menandak-tandak tingkat anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, mantir basarah tingkat remaja dan dewasa, terakhir karungut bernapas agama Hindu Kaharingan tingkat anak-anak hingga dewasa. Festival Tandak Intan Kaharingan bukan hanya sekadar ajang lomba semata. Kegiatan ini juga sebagai sarana dalam pembangunan mental dan spiritual melalui kegiatan keagamaan. Oke, jadi di sini ada berbagai kategori, berbagai cabang lomba yang kita lombakan. Dan tahun 2024 ini kita ada 6 cabang lomba yang kita lombakan. Itu ada kedayu, ada tandak, ada mantir basarah, ada karungut, ada pandehen. Dari segi agama ini salah satunya adalah memperkuat kecintaan generasi Hindu Kaharingan ini terhadap ajaran yang ada di kitab suci penaturan, yang mana di ajaran itu akan menumbuh kembangkan generasi punya karakter mulia, bisa mempraktekkan apa yang menjadi dan yang tertuang dari kitab suci penaturan itu sendiri. Ajang 2 tahun sekali ini dilaksanakan secara berjenjang. Juara festival di tingkat kabupaten akan dikirim untuk mewakili Kota Waringin Timur pada ajang serupa di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Festival Tandak Intan Kaharingan tingkat provinsi akan dilaksanakan di Muara Teweh pada tahun 2025 mendatang. Mereka nanti siapa yang jadi juara, yang lomba berapa, nanti akan dikirim ke Muara Teweh yang untuk yang 2025 atau yang ke-12-nya. Nah, jadi ini mereka akan dilombakan siapa yang akan terbaik, itu yang akan mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, harapannya ya juri bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada intervensi. Kemudian bagi yang untuk peserta lombanya, marilah mereka berusaha mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Semuanya bisa dapat juaranya mereka. Tapi kalau yang tidak juara ya tentunya jangan berkecil hati. Ini menjadi pengalaman, mana yang menjadi kekurangan nanti ke depan akan segera diisi atau perbaikannya. Kalau Pak itu berapa cabang lombanya Pak? Kendayu beregu, karungut sama
pembacaan kitab suci Panaturan. Kemarin persiapannya ada persiapan khusus Bang yang dilakukan Bang, untuk kegiatan? Iya, ada latihan tiap hari mungkin. Berapa lama kemarin latihan? Mungkin sebulan. Sebulan. Iya. Bang, sebelumnya sudah pernah ikut lomba-lomba seperti ini? Belum, baru kali ini. Pertama ya? Iya. Bang, dengan pertama mengikuti mungkin targetnya apa nih Bang? Agak grogi lah. Agak grogi Bang. Iya. Tapi nanti tetap optimis bisa tampil maksimal ya Bang? Iya. Festival ini turut menjadi syiar ajaran agama Hindu Keharingan dalam menuju peningkatan sumber daya manusia yang memiliki peradaban akhlak yang berkarakter dan mulia. Masud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi pendidikan, pemirsa. Sebanyak 200 guru ikuti penguatan kompetensi kepemimpinan yang digelar Balai Guru Penggerak atau BGP Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan para guru penggerak untuk siap menjadi kepala maupun pengawas sekolah. 200 guru peserta penguatan kompetensi kepemimpinan yang digelar di Sampit berasal dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Seruyan, dan Sukamara. Kegiatan pada Jumat pekan lalu ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan guru penggerak, yaitu dengan fokus pada pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan manajerial, baik dalam peran sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansah menekankan pentingnya guru penggerak memiliki kompetensi manajerial yang kuat. Sebagai pemimpin satuan pendidikan, mereka harus mampu menjadi penggerak perubahan yang membawa kemajuan bagi sekolah dan siswa. Jadi pendidikan itu tidak boleh mati, tidak boleh, harus terus berjalan, bergerak, mengikuti perkembangan zaman. Itu harapan kami dengan adanya penguatan kompetensi kepala sekolah, kompetensi kepemimpinan guru penggerak. Mudah-mudahan mereka nanti jadi pemimpin pendidikan, terutama yang nanti insya Allah yang diangkat jadi kepala sekolah memang benar-benar mereka menjadi pemimpin yang amanah bagi pendidikan, dan yang diangkat jadi pengawas mereka bisa mengawasi sekolah-sekolah untuk memajukan pendidikan. Kegiatan penguatan kompetensi ini merupakan bagian dari visi besar program Guru Penggerak. Tujuannya untuk menjadikan pelajar Indonesia yang tidak hanya memiliki keterampilan akademisi, tetapi juga siap bersaing di tingkat global. Di dalam program Guru Penggerak, terutama tentunya ilmu yang bermanfaat bagi kami sendiri, utamanya tentang kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Sangat banyak sekali manfaatnya ketika kita mengikuti Guru Penggerak ini sendiri. Bagaimana kita membuat rencana pembelajaran yang terbaru, utamanya tentang rencana pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita membuat pembelajaran sosial emosional, dan tentunya bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan siswa kita sendiri. Selain itu, juga Guru Penggerak tentunya memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Tentunya teman-teman di sebelah saya ada yang sudah terangkat jadi kepala sekolah, ada juga yang sudah terangkat jadi pengawas. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para guru penggerak mampu membawa perubahan nyata dalam memajukan dunia pendidikan di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari 255 formasi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kota Waringin Timur, terdapat 25 diantaranya kosong. Kekosongan formasi selain dikarenakan tidak ada pelamar, ada juga pelamar yang tidak lolos dalam tahap seleksi administrasi. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Kota Waringin Timur membuka rekrumen CPNS dengan jumlah 255 formasi. 50 formasi tenaga kesehatan dan 205 tenaga teknis.
Saat ini tahapan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD sudah berjalan, dimulai sejak tanggal 6 hingga 14 November, namun sejak tahap awal dibukanya pendaftaran, sudah ada sebanyak 25 formasi yang kosong. Kekosongan formasi salah satunya disebabkan karena tidak adanya pelamar, namun ada juga yang diakibatkan pelamar gagal atau tidak lolos pada seleksi tahap awal yaitu seleksi administrasi. Kosongnya formasi terdiri dari 18 formasi tenaga kesehatan yang sebagian besar merupakan jabatan dokter. Sedangkan untuk formasi tenaga teknis ada 7 formasi kosong yang umumnya berada pada jabatan pamong pemerintahan di kecamatan. Tenaga teknis ini khususnya yang formasi jabatan pamong pemerintahan di kecamatan dengan kualifikasi satu pemerintahan, dan nakes itu yang nihil pelamar tadi umumnya dokter, yaitu terdiri dari dokter spesialis, kemudian dokter umum dan dokter gigi. Mungkin karena kualifikasinya tadi itu agak spesifik, jadi para peserta ini mungkin yang memiliki kualifikasi yang disyaratkan tadi terbatas jumlahnya, sehingga masih banyak formasi yang nihil pelamar tadi. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai akibat tidak terisinya formasi CPNS, pemerintah Kota Waringin Timur akan menjadikan formasi itu sebagai prioritas untuk kembali diusulkan pada rekrumen CPNS berikutnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Usai sudah tugas kami menemani Anda untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Khotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.